Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita angkat sebuah judul nasihat kita, yaitu 3 amal menuju syurga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhul jannah." Rawahu Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ada 3 amal yang amal tersebut insya-Allah akan mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, afshus salam, sebarkan salam di antara manusia. Masya Allah, sebuah kalimat yang cukup mudah kita ucapkan setiap berjumpa dengan saudara-saudara kita. Dengan bunyi kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam dari Islam. Salam dalam agama Islam. Salam yang diucapkan untuk saudara-saudaranya yang muslim, yang mukmin. Masya Allah. Mari kita melihat dari salam tersebut paling kurang ada 3 doa yang kita doakan kepada saudara kita saat kita berjumpa dengan ucapan salam tersebut. Yang pertama, Assalamualaikum, artinya keselamatan atasmu. Apanya yang selamat? Yang dimaksudkan selamat di sini adalah selamat akidah dan imannya. Makanya seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Karena orang kafir itu tidak selamat. Mereka itu akidahnya rusak. Akidahnya salah. Maka salam ini adalah dialamatkan kepada siapa? Pada orang mukmin. Maka Assalamualaikum di sini adalah sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar saudara kita itu adalah yang berjumpa dengan saudara kita saat kita memberikan salam itu adalah agar mereka selamat akidahnya. Tentunya mereka adalah orang yang beriman. Allah sebagai Rabb-nya dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam salam ini juga bermakna ketika kita mendoakan mereka selamat akidah dan imannya juga adalah kita juga mendoakan mereka adalah agar ibadah yang telah dikerjakan juga selamat. Karena sesungguhnya ibadah yang dikerjakan tersebut akan menjadi bekal bagi dia, bagi saudara-saudara kita, dan termasuk bagi kita insya Allah sebagai bekal bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Maka luar biasa makna daripada salam ini. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita mendoakan keselamatan iman, keselamatan akidah, keselamatan amal bagi saudara kita. Dan bahkan keselamatan dari segala bentuk bahaya-bahaya yang akan menimpanya. Nah, kemudian warahmatullah, rahmat Allah. Bukan hanya kita mendoakan kepada saudara kita selamat iman dan akidahnya, tapi juga kita mendoakan kepada saudara kita tersebut agar diberikan rahmat Allah. Masya Allah. Tidak ada rahmat yang paling tinggi yang diinginkan oleh seorang hamba melainkan rahmat Allah. Ketika Allah sudah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya, maka hamba tersebut akan menjadi orang-orang yang terbaik dalam perjalanan hidupnya. Kemudian bukan hanya itu, wa barakatuh. Kita mendoakan keberkahan kepada saudara-saudara kita. Berkah itu secara umum bermakna artinya bertambah. Apa makna bertambah di sini? Bertambah baik. Kita mendoakan saudara kita agar umur yang diberikan oleh Allah tersebut, agar umur tersebut bertambah baik, bertambah kebaikannya. Kita mendoakan pada saudara kita agar harta yang dimiliki oleh saudara kita tersebut bertambah berkah, menjadi berkah. Artinya apa? Harta tersebut bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya,
bagi agamanya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Kita juga mendoakan kepada saudara kita tersebut agar ilmunya juga berkah, ilmu yang bertambah baik. Semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang dengan doa yang kita panjatkan kepada Rabb, agar ilmu tersebut agar menjadi ilmu yang memberikan manfaat pada dirinya dan kepada alam di sekitarnya. Wabarakatuh. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita doakan kepada saudara kita diberikan keberkahan. Maka di sini, bagaimana ketika Rasulullah memberikan kabar gembira, di antara amal menuju surga adalah afsyus salam, menyebarkan salam. Maka jangan remehkan ini. Ya, setiap berjumpa dengan saudara kita, berikan salam. Maka ini bagian daripada amal menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika Rasulullah menyebutkan memberi makan kepada saudara kita adalah bagian daripada pintu surga karena memang makanan sangat dibutuhkan. Itu dalam arti secara harfiah adalah makanan yang dia makan. Dalam arti yang lebih luas adalah segala sesuatu yang itu adalah merupakan hajat orang banyak. Bukan hanya makanan, tempat tinggal, fasilitas hidup, kecukupan air, sandang, pangan, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hajat saudara kita. Keberadaan kita membantu mereka untuk memenuhi hajatnya. Masya Allah, ketahuilah, segala apapun bentuk bantuan makanan, minuman, sandang, pangan, apapun yang Anda berikan kepada saudara-saudara Anda, karib kerabat Anda, orang-orang yang membutuhkan itu semua, dan itu ternyata ada pahala surga. Masya Allah, kita bersyukur. Ada bantuan-bantuan, apakah itu dari pemerintah kepada rakyat, atau ada organisasi-organisasi tertentu, lembaga-lembaga tertentu yang mengkhususkan memberikan bantuan pada fakir miskin dan anak-anak yatim. Masya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih nanti adalah pemimpin yang sayang kepada rakyat, pemimpin yang cinta kepada rakyat, pemimpin yang memberikan makanan kepada rakyatnya, pemimpin yang memberikan minuman kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sampai lahir pemimpin-pemimpin yang makan di atas kehidupan rakyat. Jangan sampai lahir pemimpin-pemimpin yang kehidupannya adalah menzolimi rakyat. Mereka mengusir masyarakat dari tempat tinggalnya hanya kepentingan-kepentingan tertentu dan golongan tertentu, hanya karena bisnis tertentu, maka dia usir rakyat dari tempat tinggalnya. Ini adalah pemimpin zalim. Na'udzubillah. Tidak boleh ada di atas permukaan bumi ini. Dan itu bukan pahala surga. Pemimpin seperti itu bersiap-siap untuk mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu seperti Umar yang melakukan patroli di tengah malam. Dia mendengar ada sebuah keluarga yang sedang memasak batu, merebus batu untuk anak-anaknya. Dan kisah ini semua kita sudah paham dan mengetahuinya. Pada saat itu ketika Umar melihat kondisi ini, maka dia mendatangi Baitul Mal dan mengambil makanan, mengambil sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian dia datang kembali ke rumah ibu tersebut yang sedang merebus batu kepada anaknya dan menipu anaknya agar tertidur. Maka dia masak makanan tersebut. Kemudian setelah dia masak, dia suap kepada anak-anak tersebut dan melihat anaknya tertidur. Masya Allah. Inilah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pemimpin yang menyapa rakyatnya. Pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Dan Rasulullah sudah memberikan kabar gembira. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bahagia dan di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imut ta'am. Sisihkan sebagian harta kita membantu saudara-saudara kita. Apakah itu kepada fakir miskin dan anak yatim? Apakah itu kepada lembaga-lembaga pendidikan kita untuk memajukan pendidikan Islam? Apakah dalam bentuk bantuan sosial kepada saudara-saudara kita? Apapun bentuknya, ketahuilah memberi makanan, memberi minuman, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita, di situ ada pahala surga. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, wasallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah. Dan mereka yang salat di tengah malam di saat manusia tertidur, maka Rasulullah mengatakan itu adalah pahala surga.
bangun di tengah malam dalam kondisi yang sepi, dalam kondisi yang tenang. Kita bermunajat kepada Rabb kita, sembari kita ingat akan dosa dan khilaf kita, sambil kita meneteskan air mata kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seperti inilah yang akan mengantarkan seorang hamba menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Perusahaan RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang cukup sederhana, amalan yang cukup ringan. Memberikan salam kepada saudara-saudara kita, mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita setiap berjumpa, kemudian memberikan makanan dan kebutuhan kepada saudara-saudara kita, kemudian kita bangun di tengah malam, tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi manusia tertidur. Ketahuilah, amal sederhana ini Rasulullah memberikan kabar gembira, tadkhulul jannah. Semoga di awal tahun baru ini, mari kita menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang bermanfaat kepada diri kita, kepada saudara kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa, agama, dan negara kita. Jadikan kehadiran kita adalah memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita dan alam di sekitarnya. Jadilah kehadiran kita adalah orang-orang yang membantu saudara kita. Jadilah kehadiran kita di atas permukaan bumi ini senantiasa dekat kepada Rabb kita. Di samping kita menjaga salat 5 waktu berjamaah, kita bangun di tengah malam, munajat kepada Rabb kita.